Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast 1,5 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2021. Kali ini kami akan sedikit memperkenalkan mengenai aneka. Apa itu aneka? Bagaimana penjelasannya dan bagaimana penerapannya? Yuk kita simak. Tapi sebelumnya kita perkenalkan diri dulu ya. Saya Rina Desi Pangesika, rekan-rekan bisa memanggil saya Rina. Saya dari Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Oke, selanjutnya teman-teman saya akan memperkenalkan dirinya. Silakan dari ini nih, ada cowok satu-satunya. Silakan Mas. Halo, nama saya Muryadi. Saya biasa dipanggil Agung. Saya dari Direktorat Advokasi Kerjasama Desa dan Perdesaan. UK1-nya saya di Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal. Oke, selanjutnya dari rekan-rekan saya yang cantik-cantik, Mbak. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatwa Nugraini. Rekan-rekan boleh memanggil saya Fatwa. Saya dari Direktorat Penyelesaian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan, Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa PDTT. Oke, terakhir nama saya adalah Wina Yohanisatini, biasa dipanggil Wina, dari Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Oke, karena kita sudah berkenalan, berarti kita bisa lanjut ke pembahasannya ya. Tadi kita sedikit menyinggung mengenai aneka. Apa itu aneka? Ternyata aneka sendiri ini merupakan akronim dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan juga anti korupsi yang merupakan nilai-nilai dasar dari PNS. Seperti apa penjelasan lebih detailnya? Yuk kita ke rekan saya, silahkan. Oke, kita lanjut ke pertama, yaitu akuntabilitas. Secara singkat dapat didefinisikan sebagai kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas tidak hanya ditunjukkan ke individu, namun juga kelompok maupun institusi di ranah publik. Akuntabilitas berfungsi untuk mengontrol baik individu maupun institusi yang mempunyai kewajiban untuk menjalankan kewajiban publik maupun pelayanan publik. Nilai-nilai akuntabilitas yang menjadi nilai dasar perilaku PNS adalah yang pertama kepemimpinan, yang kedua transparansi, yang ketiga integritas, yang keempat tanggung jawab, kelima keadilan, keenam percayaan, selanjutnya keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Selain itu, pemahaman dan pengamalan nilai akuntabilitas PNS menjadi landasan moral PNS yang amanah dalam memenuhi kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas terdiri dari beberapa tingkat, yakni personal, individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder. Akuntabilitas personal yang ada pada diri seorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Lalu, akuntabilitas individu antara PNS dengan instansi sebagai pemberi kewenangan. Selanjutnya, akuntabilitas kelompok berupa kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Akuntabilitas organisasi yang ditunjukkan dengan pelaporan kinerja. Dan akuntabilitas stakeholder yang berupa tanggung jawab organisasi, pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Setelah kita memahami mengenai nilai-nilai dan tingkat akuntabilitas, maka kita harus menjadi PNS yang akuntabel, yaitu PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam konflik politik praktis, melayani warga secara adil, dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oke, tadi sedikit pembahasan mengenai nilai pertama, yaitu akuntabilitas. Selanjutnya kita bahas mengenai nasionalisme. Tentunya nasionalisme bukan menjadi hal baru lagi buat kita. Nasionalisme erat kaitannya dengan cinta tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Nah, dalam nasionalisme ada prinsip-prinsip nasionalisme. Yang pertama ada hasrat untuk mencapai kesatuan, yang kedua hasrat untuk mencapai kemerdekaan, yang ketiga hasrat untuk mencapai keaslian,
Dan yang keempat, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa, pemersatu bangsa. Ternyata penjelasannya mudah dipahami ya rekan-rekan. Tentunya setelah kita paham, kita sebagai ASN ini perlu untuk menerapkan nilai-nilai tersebut ke dalam lingkungan bekerja. Seperti ini pada nilai akuntabilitas ASN ini harus mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab. Lalu tidak membedakan jenis pekerjaan maupun rekan kerja, serta memberikan informasi secara cepat, tepat, dan juga transparan. Lalu kita beralih ke pembahasan yang selanjutnya, yakni mengenai etika publik dan juga komitmen mutu. Kepada Mbak Fatwa, dipersilahkan. Oke Mbak Rina, terima kasih waktu yang diberikan ya. Oke, melanjutkan pembahasan dari Mas Agung. Nilai dasar PNS yang ketiga adalah mengenai etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Untuk mencapai etika publik tersebut, diperlukan rujukan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya untuk ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang dinamakan kode etik. Nah, untuk ASN sendiri, Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 telah dirumuskan kode etik. Selain itu juga ada nilai-nilai etika publik yang menjadi standar atau norma di setiap perilaku ASN. Nah, nilai-nilai etika publik tadi akan menjadi dasar perilaku ASN, antara lain. Yang pertama adalah memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Dan yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak memihak. Yang kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang kedelapan, mempertanggungjawabkan tindakan dari kinerjanya kepada publik. Yang kesembilan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang ke-10, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang ke-11, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang ke-12, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang ke-13, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang ke-14, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat. Pada intinya, untuk menjadi pelayan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknis dan leadership saja, namun juga kompetensi etika. Dengan kompetensi etika publik yang memadai, ASN sebagai pelayan publik dapat melakukan pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang komitmen mutu ya. Oke, komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil yang dipersepsikan oleh individu terhadap baik buruknya jasa atau produk. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan. Pemerintah dikaitkan dengan pelayanan publik yang bermutu merupakan wujud akuntabilitas dari pemerintah selaku penyedia layanan publik. Pelayanan publik yang bermutu akan menciptakan kepercayaan publik kepada pemerintah. Target utama kinerja aparatur yang berbasis komitmen mutu adalah mewujudkan kepuasan masyarakat yang menerima layanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur, mesti dilandasi oleh kesadaran tinggi untuk memaknai esensi komitmen mutu dalam memberikan pelayanan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke Mbak Rena, cukup sekian dari saya. Terima kasih Mbak Fatwa. Nah, ternyata penjelasan mengenai etika publik dan juga komitmen mutu ini juga mudah loh untuk dipahami. Lalu penerapannya untuk kita sebagai ASN ini dalam pekerja ini seperti apa? Ternyata ini bisa dilakukan dengan menerapkan 5S. Apa itu 5S? 5S ini merupakan senyum, sapa, salam,
sopan dan santun. Ini bisa kita lakukan kepada siapapun yang ada di sekeliling kita. Lalu ini kita juga dapat menerapkan komitmen mutu dengan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. Seperti itu. Dan kita bisa beralih ke pembahasan selanjutnya, yakni mengenai anti korupsi. Kepada Mbak Wina, silakan. Mengenai nilai dasar ASN yang terakhir, yaitu korupsi. Siapa sih yang nggak kenal tentang korupsi? Nah, korupsi merupakan salah satu tindakan yang dilakukan dengan sengaja dengan melawan hukum. Tujuannya untuk memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Seperti yang kita tahu, korupsi sudah sangat meresahkan karena dampak yang ditimbulkan sangatlah merugikan, seperti adanya ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah, dan hilangnya sumber-sumber negara dan memunculkan ketimpangan sosial. Ada hal-hal yang melatar belakangi terjadinya korupsi ini. Secara umum, terbagi menjadi faktor internal yang terdiri dari aspek perilaku individu yang ditunjukkan dari sifat tamak, rakus, dan gaya hidup yang konsumtif, serta aspek sosial yang ditunjukkan dengan adanya lingkungan yang mendorong tindakan korupsi. Lalu, faktor eksternal yang terdiri dari aspek ekonomi, di mana pendapatan tidak mencukupi. Aspek politis, yaitu adanya keterlibatan politis untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan, serta aspek organisasi yang ditunjukkan dengan lemahnya sistem pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum. Cukup banyak aspek yang berperan penting untuk mendukung pribadi dalam melakukan tindakan korupsi, sehingga perlu adanya benteng yang kuat di dalam diri kita sebagai ASN yang memiliki tugas mengabdi kepada masyarakat untuk menolak tindakan anti korupsi. Benteng yang kuat salah satunya ditunjukkan dengan mengenali dan memahami nilai-nilai dasar anti korupsi yang terdiri dari jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Selain itu, perlu adanya pembangunan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan dan penjagaan integritas, sehingga terjadi penyelarasan antara rohani dan jasmani dalam diri. Terima kasih Mbak Wina. Nah, setelah kita mendengar nih penjelasan mengenai anti korupsi, tentu kita pun harus menerapkannya ya dari nilai-nilai anti korupsi itu sendiri nih dengan salah satu contohnya adalah dengan datang ini ke kantor tidak terlambat. Lalu saat absensi kita menuliskan jam datangnya ini sesuai dengan jam datang kita saat kita datang ke kantor. Jangan sampai kita datang pukul 8:30 tapi kita menulis pada pukul 7, itu nggak boleh ya rekan-rekan semua. Ide rekan-rekan sekalian untuk memberikan sedikit closing statement. Yang pertama, silakan Mas Agung. Mungkin sih harapan saya dengan diterapkannya nilai aneka ini, ASN akan menjadi agen perubahan untuk pemerintah. Ya, mungkin itu aja sih. Oke, selanjutnya dari Mbak Fatwa mungkin. Oke, closing statement dari saya, jadi dengan adanya nilai aneka ini, kita tuh jadi punya standar bagaimana kita sebagai seorang PNS yang menjadi bagian dari ASN ini harus bersikap, berperilaku, menghadapi dinamika yang ada, dan juga harus mudah beradaptasi dengan segala perubahan di dunia kerja. Terima kasih. Selanjutnya dari Mbak Wina. Oke, kalau dari saya, nilai aneka penting diterapkan sebagai ASN, sebagai dasar untuk mengabdi kepada masyarakat secara berintegritas dan berdedikasi. Karena perlu diingat ASN memiliki tugas sebagai penerima amanah dari masyarakat untuk menjalankan pemerintahan yang manfaatnya dan tujuannya kembali lagi kepada masyarakat. Itu dari saya, Mbak Reina. Baik, nah rekan-rekan semua tentu sudah paham ya dan mengerti mengenai aneka beserta penerapannya. Tentu sebagai ASN, ini kita perlu untuk menerapkan mengenai nilai-nilai aneka ini terhadap kehidupan sehari-hari untuk dapat mewujudkannya tentunya. Dan sebagai ASN juga kita harus mampu untuk menjadi pelaksana kebijakan publik, pelayan publik juga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Maka kita juga harus menjadi ASN yang profesional, kompeten, dan juga berintegritas. Sekian dari kami.